Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salam, nampaknya masih kurang semangat, masih kurang kompak, kan? Mungkin efek puasa semua. Alhamdulillah. Ada yang nggak puasa sini? Ada ya, alhamdulillah semua puasa ya. Jadi sebelum lanjut, Ustadz ada pantun. Jadi nanti ketika Ustadz berpantun, mohon dijawab dengan cakap, boleh? Boleh ya. Pergi ke pasar membeli salak. Jangan lupa membeli sawi. Karena jawaban salam kurang kompak, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Menikmati malam di tengah hutan. Jalan pagi di tanah tandus. Agar asyik di pengajian, pinjam dulu dong 100. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyamu fi syahri Ramadan. Wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan nikmat yang besar daripada Allah, umur yang dipanjangkan, badan yang disehatkan, waktu yang diluangkan kepada kita, sehingga hari ini kita sudah sampai kepada tanggal berapa nih? Tanggal 17 Ramadan. Dan hari ini pula dengan kesehatan dan keluangan waktu kita bisa sampai di Masjid Pondok Pesantren Andalusia yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan dengan salam kita kirim buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz-ustazah yang kami muliakan, para anak-anak kami yang kami sayangi, santri-santriwati, dan para pemirsa dimanapun berada.
Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Gunakanlah sisa nafas yang masih berhembus ini untuk menjemput ridhonya sebelum maut menjemput kita tanpa sempat berpamitan. Pada kesempatan yang mulia ini, adapun yang menjadi tema kultum kita, ya, menerangkan tentang sungai Ramadan. Tentang apa? Sungai Ramadan. Ya, mungkin di antara anak-anak kami mungkin masih ada yang belum kenal. Memang sering nampak, ya kan? Tapi tak pernah masuk di kelas MTS. Ya. Jadi sedikit perkenalan, nama Ustadz Yahya Rinuddin Nasution. Ya, aktif mengajar di Markas Al-Quran Andalusia. Mungkin kalau yang kelas 3, yang kelas 2 yang dari markas mungkin ada yang kenal kayak Bung Porkas, kenal itu, ya kan? Jadi Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia. Dan di dalamnya Allah memberikan kepada kita oleh-oleh. Apa? Oleh. Apa oleh-oleh di bulan Ramadan? Ahade silua di bulan Ramadan. Ya. Jadi jelas Al-Quran menerangkan kepada kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka oleh-oleh terbesar bagi kita umat Islam pada bulan suci Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Lalu kalau kita mau teliti membacakan Al-Quran, kalau kita mau membaca Al-Quran dengan seksama, maka akan kita temukan bahwa sepertiga dari isi Al-Quran itu ternyata berisi tentang kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu. Al-Quran pun menerangkan kepada kita bahwa dimasukkannya kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak lain dan tak bukan adalah laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Demikianlah kata Allah, kami ceritakan kisah-kisah orang terdahulu, menjadikan itu sebagai ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Maka pada kesempatan yang mulia ini, beranjaklah kita dari sebuah kisah on marcai itu tidak yang dalamnya nanti akan kita ambil pelajaran. Jadi ditanya betul-betul dicatat. Supaya apa? Supaya menjadi bekal bagi kita untuk menyelesaikan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah kitab, yakni kitab tasawuf modern, yang dikarang oleh Buya Hamka, ulama terbesar yang pernah hidup berasal dari tanah Andalas. Di mana itu tanah Andalas, Ustaz? Tepatnya di Sumatera Barat. Di Sumatera? Di mana itu Sumatera Barat? Di Padang, ya kan? Dalam kitab tersebut, beliau menukilkan sebuah kisah. Adalah suatu ketika seorang Raja Iskandar Zulkarnain. Siapa namanya Raja? Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini dalam Al-Quran pun disebutkan Allah namanya. Jadi di dalam Al-Quran pun Raja Iskandar Zulkarnain ini ada di dalam Al-Quran namanya. Dalam kitab tasawuf modern ini, Buya Hamka menceritakan bahwa Raja Zulkarnain ini suatu hari akan melaksanakan perjalanan yang jauh, hendak menaklukkan suatu negeri yang jauh. Lalu dibawalah pasukannya. Suatu ketika Raja Zulkarnain mengumpulkan bala tentaranya
dan beliau mengatakan kepada bala tentaranya, "Wahai bala tentaraku, ingatlah oleh kalian pada malam hari nanti kalian akan melewati sebuah sungai." Melewati sebuah sungai. Dan ingatlah oleh kalian, kata Raja Zulkarnain, ketika kalian melewati sungai tersebut, apa yang terinjak oleh kaki kalian, kalian ambil dan bawalah oban ma. Aduh, paham ya? Lalu pada malam harinya, bala tentara pasukan Raja Zulkarnain pun ternyata benar, osa, melewati sebuah sungai. Lalu terbagilah golongan tentara ini. Bala tentara Raja Zulkarnain ini menjadi 3 golongan. Golongan pertama, mereka yang melewati sungai hanya sekedar melewati sungai saja. Berarti indah di tengah kenan dekoni Raja Zulkarnain itu dilewatinya saja. Ketika mereka menginjak sesuatu, mereka berpikir, batu doh. Ini batu, ya kan? Ini batu. Wanat dari batu. Untuk apa kita batu? Karena perjalanan masih jauh, kita akan berperang. Jadi ketika golongan pertama ini melewati sungai, mereka menganggap yang mereka pijak itu adalah batu. Lanjut saja wanat dari batunya. Kalau jalo jam adalah borat non kan marporang nobita. Golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua melewati sungai. Diambilnya apa yang terinjak, sekedar diambil saja. Sekedar nanti ditanya oleh Raja Zulkarnain, "Adong deh dibuat kamu nih." Ini Raja Zulkarnain. Maka mereka bisa menjawab, sekedar menjawab, "Adong rajaku ada." Itulah golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, mereka melewati sungai, mereka mengambil sebanyak-banyaknya apa yang terinjak di kaki mereka. Golongan apa tu sangat saja magok orang gue dibuat kali sudah. Sehingga penuhlah tas mereka, sehingga malam hari itu mereka melewati perjalanan dengan kesusahan, payah, mol, maboratong. Sudah sana dia kena sungai dioban. Maborat. Jadi ketika pagi harinya, sampai pagi harinya Raja Zulkarnain mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Kata Raja Zulkarnain kepada bala tentaranya, "Wahai bala tentaraku, sudahkah kalian melewati sungai tadi malam?" "Sudah," kata bala tentara. "Maka pada pagi hari ini bukalah apa yang sudah kalian ambil. Buka kamu anak kenan nadung di palutmu napotangin ani." Ambil. Ketika mereka membuka apa yang sudah mereka ambil, ternyata semua yang mereka ambil itu adalah apa dulu? Intan dan berlian. Apa? Intan dan berlian. Maka menyesallah orang-orang yang ketika melewati sungai, mereka melewatinya dengan tanpa mengambil apa-apa. Orang golongan kedua pun mereka menyesal. Menyesal kali. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka mengambil hanya sekedar sedikit saja. Sotik mebut kali. Bahkan yang mengambil banyak pun mereka menyesal. Nah bahati penekan maropas-opas lama dilalah itu. Melewati ke sungai, ipe menyosal. Sinau buat sudah. Kenapa tak aku ambil lebih banyak lagi daripada ini? Ternyata nak kendung di boto intan dan berlian kurang dua bete. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun berada.
Jadi daripada kisah ini, Buya Hamka dalam kitab tasawuf ini menerangkan kepada kita bahwa sebenarnya kisah ini hendak menerangkan kepada kita tentang keagungan bulan suci Ramadan. Sungai yang dilewati oleh bala tentara Raja Zulkarnain ini sebenarnya adalah Ramadan. Ramadan itulah sungai yang sedang kita lewati saat ini. Maka ketika Ramadan datang, tak heran umat Islam pun terbagi menjadi 3 golongan. Tangian mak. Ada golongan yang masuk Ramadan, mereka masuk Ramadan, tapi ketika Ramadan itu datang, mereka tidak mengamalkan pada bulan suci Ramadan. Puasa mereka tidak, tadarus tidak, sembahyang peindah. Jadi rope Ramadan itu nabi alaleya, na puasa ya, biasa merlo punya. Itulah golongan yang pertama. Makanya ada itu kita temukan, ya, tidak usah jauh-jauh, mungkin ada di sekitar kita ini. Kalau kita lihat buka lopo-lopo, ya kan? Itu lopo-loponya itu ditutup itu pakai tabir, ya kan? Pakai tabir. Itu kalau kita lihat orangnya itulah golongan yang pertama. Datang puasa dia seperti biasa. Golongan yang kedua, jadi didengarkan dia di golongan ta. Ini golongan yang pertama. Tapi Ustaz yakin dan percaya anak-anak kami semuanya tak mungkinlah golongan yang pertama, ya kan? Apalagi para pemirsa. Golongan kedua, masuk pada bulan suci Ramadan, mereka hanya sekedar melepas kewajiban saja. Laksanakan 5 waktu, kemudian puasa di siang hari, habis daripada itu tidak ada lagi. Jadi ahana wajib tong mai karejo onia. Ima golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, masuk Ramadan, mereka benar-benar berikhtiar masuk Ramadan, beramal soleh, siang mereka berpuasa, malam mereka qiyam tarawih, kemudian mereka bertadarus Al-Quran. Berarti mana usah dia. Jadi kenapa ini semua menjadi peringatan buat kita para jemaah? Ramadan insyaallah masih separuh lagi perjalanan kita. Karena puasa tadi sudah 17 Ramadan ya. Jadi sudah hampir lewat separuh berarti ya. Jangan sampai Ramadan berakhir kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan-jangan Ramadan berakhir kita mendapatkan doa seperti doanya malaikat Jibril alaihissalam. Biar Ustaz doa ni malaikat Jibril alaihissalam. Doa ni malaikat Jibril alaihissalam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril berdoa, "Buddan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu." Celakalah orang-orang yang masuk kepada bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah ketika Ramadan itu berakhir. Maka dari itu Ramadan belum selesai. Mari siangnya kita berpuasa dengan segenap hati, bukan sekedar melawan hawa nafsu baru saja. Mata, telinga, kuping dan lain sebagainya semuanya kita puasakan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Bagaimana Islam yang secara menyeluruh? Mata-mata Islam mana yang tidak baik jangan kita pandang. Telinga-telinga Islam mana yang tidak baik jangan kita dengar.
kaki-kaki Islam, mana tempat yang tidak baik untuk melangkah, jangan kita melangkah ke sana. Nah, itulah tadi lopo-lopo itu ya kan. Jadi ketika bulan suci Ramadan itu lopo-lopo orang yang di lopo-lopo itu, yang di warung-warung itu, ketika bulan suci Ramadan kakinya dilangkahkan ke sana, itu adalah bukan tempat yang baik ketika di bulan suci Ramadan. Tapi ketika nanti bulan suci Ramadan telah usai, lo tak mah, ya kan? Jadi apa lagi? Tangan-tangan Islam, ya, mana yang bukan hak milik kita, jangan kita ambil. Paham kan? Jadi anggona atau ulang dibuat. Jadi sekiranya pun mau diambil, minta izin dulu. Itulah dia ya. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita, jadilah manusia muslim yang seutuhnya. Dan ingat, jangan sampai Ramadan berlalu kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika Ramadan itu telah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai saksi di akhirat kelak bahwa kita benar-benar telah berjuang untuknya. Mungkin pada kesempatan yang mulia ini, inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, jadi kalau ada tutur kata yang salah, penyampaian yang salah, mohonlah Ustaz dimaafkan. Seperti pantunnya Ustaz Anwar Fauzi Siregar, ya kan? Masih ingat pantun Ustaz beliau? Jadi melihat waktu pun yang sudah semakin sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jadi takutnya nanti seperti pantunnya Ustaz Anwar Ismail itu ya. Cuman Ustaz, kita ulang lagi ya. Ikan kakap, ikan gabus. Banyak cakap, makin haus, ya kan? Apa lagi? Ikan kakap, ikan patin, ya kan? Apa lagi? Banyak cakap, masuk angin, ya kan? Daripada masuk angin, mending kita sudahi saja. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.